Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam wa ikramana bi khilafatihi min jami'il alam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Yang Allah hormati para ulama, guru-guru agama, tokoh masyarakat, para tetuha, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari hadirin, mudah-mudahan kita semua mendapatkan rahmat dan barakah dari Allah Subhanahu wa taala. Pertama, kita senantiasa mengucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Senantiasa kita mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin atas segala nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, baik nikmat berupa kesehatan, nikmat berupa kesempatan atau kelapangan waktu sehingga kita bisa bersama-sama hadir di majelis yang mulia ini, juga nikmat berupa iman dan Islam sehingga kita bisa menjadi orang yang kita berupaya menjadi hamba-Nya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat dan salam semoga selalu dicurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan pengikutnya ila yaumil qiyamah. Bapak Ibu sekalian yang Allah hormati, dalam kesempatan ini sebelum lebih lanjut kita berbicara atau saling bermuzakarah, izinkanlah ulun menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pengelola Majelis Ta'lim Langgar An-Najah Pelasa Beringin Buntok, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah, Indonesia. Lengkap kita bahas itu. Artinya walaupun misalnya ini ada namanya barakan sampai ke tingkat nasional atau internasional, sudah tahu posisinya kita di sini lah, di Pelasa Beringin ini. Artinya bagian dari Indonesia, bagian dari Kalimantan Tengah, bagian dari Kabupaten Barito Selatan, kotanya Buntok. Nah, karena jangan wahid ini baik sutil hanya dorong banjar itu, udah sekali katik sampai sudah. Ya Allah, Pak. Nah, luar biasa. Jadi keadaan kita di sini nang hari ini, nah mungkin ada hitungan detik lah. Mungkin kalau ada nang tadi Marilay channelnya Ustadz Syarani ini sudah connect, sudah di mana aja, bukan hanya di Barito Selatan, bahkan mungkin dunia internasional. Nah, kan belum kan ada bagaian, mungkin ada percaya, cek aja kayaknya, ya Allah. Jadi ulun mengucapkan terima kasih dan penghargaan. Alhamdulillah, sedikit berapa kali mengontak. Ulun mohon maaf Ustaz, ulun ini lagi peneng-penengnya. Jadi
lebih 6 tahun belum menyelesaikan tingkat pendidikan. Mimpi aja Bang Bajen, bermimpi. Nah, alhamdulillah takabul. Nah, alhamdulillah takabul. Jadi kalau dalam istilah pendidikan formal itu ada Bang tingkatannya itu, sarjana itu S1, S2, S3. Ini sudah pendidikan tertinggi, bergelar doktor. Terus terang dia pula asa percaya sekadanya. Nah itu kenapa? Karena ini dalam pikiran ulun tuh berat banget, dan sekalinya memang dijalani itu memang berat lagi. Nah, cuma berkat daripada doa orang tua, doa para ustadz, guru-guru ulun, bubuhan pian, Ustadz Sarani, bila tak dapat kita doalah, mudah dilancarkan. Nah itu, mudah dilancarkan. Sebutin aja Pak, amun ulun ini selesai, insya Allah, dan harapan ulun tuh bisa menjadi bahasanya tuh inspirasi bagi kawan-kawan dan juga masyarakat yang lain. Artinya kita ini kadang mungkin Pak, kalau kada pian misalnya dan sana, kalau kada dan sana, anak atau cucu buyut penting untuk mencapai tingkat pendidikan, baik formal maupun non formal. Nah kebetulan ulun di formal, tapi yang kita ini juga bagian daripada mencapai pendidikan namanya, yaitu pendidikan non formal. Nah pendidikan non formal ini kan ada habis-habisnya, tingkatannya kan ada. Malah ya Allah, kalau itu misalnya pian majelis taklim ini cukup 10 kali aja, umpamanya nih Pak lah, kan? Kalau sudah sampai 10 kali ini artinya sudah sampai makamnya sudah ya. Nah itu ini kada terus berlanjut, termasuk yang pendidikan formal pun itu tidak boleh berhenti hanya pada gelar saja. Artinya itu menunjukkan tingkatan aja. Jadi kalau S1 misalnya itu lebih kepada menguji teori atau konsep. S2 mengembangkan teori atau konsep. S3 itu menemukan sesuatu. Apa yang ditemukan. Nah itu. Jadi salah satu, sedikit berkisah apa jalan. Salah satu temuan ulun ini kan mengkaji tentang interaksi sosial, hubungan sosial antara orang Bakumpai dengan Dayak Dusun dan Dayak Madang. Salah satu temuan itu adalah bahwa orang Bakumpai itu adalah suku Dayak, belum kasih apa aslinya, dan beragama Keharingan. Kemudian awalnya karena berada di Muara Bahan di daerah Baritu Kuala, ya ampun maaf lah soalnya kalau misalnya ada keliru orang Bakumpai nih, nah gitu, bisa dikoreksi. Karena awalnya berada di daerah Muara Bahan itu sebagai pelabuhan utama dari negara atau kerajaan Daha pada waktu itu. Kan asalnya kan kerajaan ada di Amuntai, kerajaan di Pangarapnya. Kemudian pindah kan, lalu berada di negara kerajaan Daha. Nah, pelabuhan utamanya itu ada di Muara Bahan, Baritu Kuala. Kenapa bisa menjadi muslim orang-orang Dayak ini? Asalnya kan Dayak Ngaju. Karena terjadi hubungan dengan pedagang-pedagang Nusantara. Ada 2 orang wali yang datang ke Muara Bahan itu, berdagang sekaligus berdakwah. Nah, karena terjadi hubungan tadi, maka berislamlah orang Dayak Ngaju yang ada di Muara Bahan. Nah, kemudian menyebut dirinya sebagai Bakumpai atau orang Bakumpai. Nah, kemudian orang Bakumpai inilah yang kemudian
melakukan islamisasi atau menyebarkan Islam pada awal-awalnya di daerah aliran Sungai Barito ini. Mulai dari bagian tengah, ini kan kalau istilah kita bagi ini bagilah kan, kalau yang bagian hilir itu daerah Banjarmasin, das Barito nih. Kalau bagian muara itu kan muara Marabahan. Kalau bagian tengah Barito Timur dan Barito Selatan. Kalau bagian hulu itu daerah sana itu muara itu timur, Barito Selatan. Itu ternyata orang Bakumpai yang awal-awalnya mengembangkan Islam, menyiarkan Islam dan mengembangkan ajaran Islam di daerah bagian tengah di daerah aliran Sungai Barito ini. Nah, terus selanjutnya hubungan kita nih namanya hubungan hulu sungai di tengahnya, hubungan negara, orang di tengah. Nah itu. Jadi siapa tokohnya? Sekarangnya keturunan daripada Syekh Muhammad Arsyad Al-Bandari, yaitu Qadi Abdus Samad Al-Bakumpai. Kemudian ada cucu sikit lagi yaitu Tuan Guru Basyuni. Nah, punya murid, insyaallah pian kenal berataan di sini, yaitu penghulu Haji Muhammad Sabri Idir. Sidir itu sekalinya murid daripada Tuan Guru Basyuni. Tuan Guru Basyuni adalah mursyid daripada tasawuf, mursyid tasawuf yang yang menyiarkan dan mengembangkan ajaran Islam di daerah Das Barito ini. Jadi di daerah Baru, kemudian sampai ke Tanjung Jawa, sampai ke Hulu sini, ke jauh sana. Kampus juga pulang masuk anak sungainya pulang di daerah apa namanya Kalamis. Nah itu masuk ke dalam ketemu Sungai Sirau namanya. Mohon maaf orang Magantis pasti tahu itu. Sungai anak cabang daripada Sungai Barito. Jadi namanya Sungai Sirau. Sungai Sirau kemudian menyebarlah Islam kemudian di beberapa daerah di situ. Jadi kita luar biasa bersyukur dan berterima kasih kepada para tuan guru, para dai. Nah, itu. Jadi tuan guru Sabri Idir ini mungkin lah baik, cuma merasa biasa ya sih, ngarep artinya tuh Islam menyuruh berdakwah biasa aja. Tapi kalau ulun melihat dan juga promotor ulun, artinya para dosen melihat luar biasa kiprah Sidin di daerah Das Barito ini, termasuk di Barito Selatan, Kalimantan Tengah ini. Bagaimana Sidin melakukan islamisasi? Artinya tuh dari desa-desa. Nah, bahari itu kan kadang nyaman kayak Wahimi, dia Bakayu mulai Marabahan situ, Kabuntok sini lah. Nah itu 2-3 minggu Bakayunya aja, teman Wahimi bahagian. Karena ada hitungan nang lagi, hitung jam-jaman aja. Ya kalau nah itu luar biasa sehingga kita di sini nih menjadi seorang muslim. Nah, jadi pentingnya beliau mengembangkan Islam tentunya kada terlepas dari upaya Sidin untuk menuntut ilmu. Sedikit ulun mengisahkan Tuan Guru Sabri Idir. Jadi Sidin itu menurut informasi itu mulai umur 7 tahun diandak di lawan di Tuan Guru Basyuni tadi. Umur 7 tahun diantar oleh Kuitan. Nah, ulun kira sih orang Bakumpai. Halnya kada banyak. Sidin tuh orang sungai, orang tangga ulin amuntai. Mungkin ada tetanggapian kira-kira. Nah, ujar ulun bujur lah. Ini dahulu, ulun ini kan tentang orang Bakumpai. Kada aja ujar anaknya, kada Sidin tuh orang hulu sungai. Cuma babini, nah, salah satu bini Sidin, setelah meninggal bini Sidin tuh orang Bakumpai. Nah, di Tuan Guru Sabri Idir. Jadi umur 7 tahun, kemudian mulai remaja dibawahi oleh Tuan Guru Basyuni tadi itu untuk berdakwah, salah satunya ke Desa Baru. Di Desa Baru itu. Dari Desa Baru kemudian menyebarlah
Nah, setelah meninggal Tuan Guru Basyuni, Sidin rupanya hendak menatap di daerah kita ini. Nah, alhamdulillah. Karena Sidin ilmu tadi itu lalu ingin mengembangkan atau mensyiarkan Islam. Cuma kuncinya ya harus menuntut. Kan ada formal, kan ada bahaya itu lagi. Ada pendidikan formal. Kalau punya S2, S3 ada basicnya. Yang penting menuntut ilmu. Nah, ampun maaf nih malah. Amun istilah menuntut ini kan, amun bagi orang Halabiyu ini dipersoalkan mang. Ya Allah mah, menuntut ilmu. Nah, karena dituntut ilmunya salah ada kan, dituntut nih kalau. Nah, atau misalnya membalas budi ya kan? Nah, ada istilah membalas budi. Itu bagi bahasa Indonesia nggak ada masalah, tapi bagi orang Halabiyu itu bermasalah Pak. Membalas budi, budinya memukul kada semua, bakal lahir kadanya kan menghantam orang kada itu belum hendak dibalas. Nah, atau misalnya mau ngurusi kawan kan, artinya mau ngurusi kawan kan bagus kalah. Misalnya kawan ada masalah, ada musibah, ada kesulitan, bagus saya diurus. Tapi bagi orang Halabiyu, ampun maaf ini bermasalah. Mau ngurusi kawan, ya kan? Apalagi kawan sudah kurus, dikurusinya pula. Nah jadi kalau kira-kira kalau misalnya kita istilah menuntut ilmu tadi itu, amun kita pahami dari kada sampai ke situ tadi malah tadi. Artinya bujur-bujur mengkaji ilmu, baik secara formal maupun secara non formal. Kenapa? Karena orang berilmu ini itu niscaya memiliki kelebihan-kelebihan diutamakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ilmu ini tidak pernah habis, tidak pernah selesai. Ketika Nabi kita Nabi Muhammad SAW itu dalam Isra wal Mi'raj, kemudian Nabi itu naik ke 7 lapis langit sampai ke Sidratul Muntaha. Itu menurut Cak Nur, Sidratul Muntaha itu, sidrah itu adalah pohon, muntaha itu adalah penghabisan. Sidrah ini adalah pohon sejenis pohon apa namanya? Tanaman teratai. Nah mungkin pian kalau misalnya di hulu sungai rancak dapat teratai. Teratai itulah yang berupa lawan apa namanya? Betang tanding. Betang tanding sualah pian Pak, melihat. Suah kalau ada kan ada teratai kalau lagi palilah kafir pian. Ayo macam-macam ngarannya dari kan. Yang penting teratai gitu tadi kan intinya kayak itu. Jadi teratai ini itu merupakan lambang atau simbol daripada satu tanaman yang memiliki keistimewaan. Pian kalau misalnya pian ke sakumpul, kalah ke sakumpul, kemudian pian sembahyang atau sholat di Masjid Syiarus Sholihin, Masjid Pancasila yang di Muara Sakumpul itu namanya kan simpang 4 tuh. Pian itihi dia di situ mimbarnya lah. Di situ banyak simbol yang tadi itu pohon tanaman teratai tadi. Tentu kan orang mengandak ini kan ada sekedar mengandak, mesti ada maksud dan ada maknanya. Itu adalah satu simbol tanaman yang memiliki pemahaman atau makna yang sangat arif dan bijaksana. Makanya kalau istilah Sidratul Muntaha itu diartikan adalah penghabisan, tanaman penghabisan. Artinya
orang itu, Nabi itu sudah memiliki bukan hanya sekedar ilmu, tapi juga kearif bijaksana yang sangat tinggi sudah. Artinya di atas ilmu, di atas ilmu, di atas ilmu yaitu arif dan bijaksana. Ya Allah aja lah, di atasnya lah. Itu sudah ibadah itu paling tingginya. Tapi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Nabi ini masih disuruh untuk berdoa. Dan itu terekam di dalam surah Thaha ayat 14 itu. Wa qur rabbi zidni ilma. Dan katakanlah untuk senantiasa berdoa, ya Rabb, ya Tuhanku, tambahkanlah ilmu. Nah, artinya kan ilmu ini kan kehabisan kan. Nabi ini kan sudah mencapai makam arif bijaksana di atas daripada segala ilmu dan ilmu, tapi Allah masih menyuruh Nabi kita untuk berdoa, minta ditambahkan ilmu. Ini udah habis ya ilmu ini. Jadi alhamdulillah kita hadir di majelis ini, kemudian senantiasa hadir di majelis ini itu dalam rangka tadi mengkaji, dalam rangka menuntut ilmu, menjadi orang yang memiliki pengetahuan. Jadi kalau dalam istilah sederhana tuh kemudian ini sudah menjadi, kalau istilah orangnya itu ulama, sudah ulama, orang yang alim. Alim itu artinya orang yang memiliki pengetahuan, orang yang memiliki wawasan. Nah itu jangan dikira seorang ada alim manggil. Nah, itu. Jadi memang dasar rendah diri, rendah hati kita, bukan rendah diri. Nah itu rendah diri, apalagi awak sudah rendah kan malah. Nah itu. Nah jadi Rasul disuruh untuk senantiasa berdoa, ya Allah, tambahkanlah ilmu. Kenapa? Orang yang berilmu ini memiliki berbagai macam keistimewaan dan keutamaan. Itu Allah menyatakan sendiri di dalam Al-Quran. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Hal yastawi alladziina ya'maluna wal ladziina la ya'lamun. Itu Allah mempertanyakan, apakah sama orang yang berilmu derajatnya dengan orang yang tidak berilmu? Nah, itu. Karena ulun berpandir di sini, karena kan kita ini bacaan ini memang orang nama kaji ilmu. Nah, itu kan. Nah, orang nama kaji ilmu. Orang apa? Orang hendak mengembangkan ilmu. Orang yang terus menuntut ilmu. Kenapa? Sesuai dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala tadi. Bukan hanya kita menuntut, tapi kita senantiasa berdoa, ya Allah tambahkanlah. Jadi selain kita menuntut, kita berdoa juga, ya Allah minta tambahkan ilmu kita. Apakah sama kata Allah orang yang berilmu dan tidak berilmu itu? Tentu berbeda. Ulun mengutip salah satu pendapat yang dikemukakan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, yang dikutip oleh Imam Al-Ghazali di dalam kitab Ihya Ulumuddin. Ujar Ibnu Abbas, antara orang yang berilmu atau ulama dengan orang yang tidak berilmu itu tingkatannya itu 700 tingkat. 700 tingkat antara orang yang berilmu dengan yang tidak berilmu. Nah kemudian antara satu tingkat dengan tingkat yang lain itu jaraknya 500 tahun perjalanan. Ini menurut Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Makanya pantas kan Allah itu menyuruh berdoa terus,
tambah ilmu, tambah ilmu. Jadi kan udah pernah habis. Kalau misalnya yang aku nih cukup paisa 2-3 kali di nomor majelis sekali itu nah kan kayak itulah. Nah, bukan. Karena semakin bertambah kita, semakin bertambah, maka semakin tinggi derajat bubuhan kita nang senantiasa makan ilmu tadi itu. Kan 700 tingkat daripada orang yang tidak berilmu. Kemudian satu tingkat berarti kaliannya 700 kali 500 tahun. Nah itu berapa kaliannya tuh? Orang awal juga menghitung ini banyak. Nah bahasa dulu kan. Kamunya kada tahan hitung bak kalkulator ya. Kan luar biasa itu. Orang yang memiliki ilmu pengetahuan. Nah jadi makanya wajar kan orang bahari itu luar biasa. Dia nang bahasanya tuh uyuh-uyuh kayak apa? Artinya tuh berupaya untuk bisa mendapatkan ilmu pengetahuan. Ini ampun maaf lah misalnya kalau menurut kisah itulah Pak Adilah yang bubuhan Tanjung Jawa, bubuhan baru, habis didatangi oleh Tuan Guru Basyuni itu, rasa kada puas belajar masalah ilmu agama tadi itu, datang pulang ke sana. Datang ke Marabahan di situ. Jangan pulang tadi nyaman kayak kita wah ini kan, basepit nyaman. Yang zaman bahari bakayu, pakai jukung bakayu. Nah ini luar biasa jihad daripada orang yang menuntut ilmu zaman bahari itu. Makanya kalau misalnya kita pernah mendengar daripada kisah Syekh Abdul Qadir Al-Jailani itu semasa Sidin menuntut ilmu itu bisa sampai 2-3 hari kada makan aja. Kenapa? Kadang-kadang dimakan. Bahasa kita tuh habis ongkos. Nah, kadang-kadang dimakan. Ma'arif pernah diceritakan itu Syekh Abdul Qadir Al-Jailani ini ketika sudah 2-3 hari kada makan, nah Sidin ini berupaya mencari makan kayak orang. Misalnya ada pengamis lah, padilah pengamis kan mengais-ngais di situ. Hendak umpat Sidin makan karena nang parut lapar nih. Melihat itu ujar Sidin asa kada urun marabut rejeki pengamis tadi itu kada jadi. Pindah pulang ke lain, ada pulang wadah tuyukan apa makanan sampah di situ. Karena kada ada jalan lain. Hendak di situ datang pengamis kada jadi pulang Sidin. Nah, sampai satu ketika di sebuah masjid, nah, saking laparnya lalu melihat ada seorang pemuda membawa 2 potong roti. Hendak pada Sidin memakannya. Nah, cuma tadi itu hendak kepada kan kita ucap Syekh Abdul Qadir Jailani. Nah, kemudian setelah itu beliau berdoa yang tadi dengan laparnya tadi, nah, berdoa. Nah, rupanya tak buka hati orang pemuda tadi. Nah, melihat keadaan, melihat nama itihibana karoti ini kan, nah hendak biarnya. Nah itu ngarang 2-3 hari sudah kada makan aja lah. Ya, badan itu laju pada traktir. Setelah diceritakan, sekalinya pemuda ini adalah utusan daripada Kuitang Sidin, berkirim 8 dirham mencari Syekh Abdul Qadir Al-Jailani ini kesana kemari, kada dapat tak pakai ongkos tadi itu 8 dirham tadi, tak masuk gesang menukar roti. Nah dimakan rotinya sisa 2. Nah itu dikisahkan aku nih mencari ngarannya Abdul Qadir, orang dari asalnya dari Jailani. Nah imbah kesana kemari sudah dicari. Nah pada lawan urangnya tadi itu ya sih aku nih urangnya. Nah bagi saya di 8 dirham minta itu tak pakai duitnya, ada 2 potong roti. Nah kita bagi 2 pulang. Nah itu rezeki. Jadi memang parah orang yang menuntut ilmu ini insya Allah
itu tidak apa istilahnya, kada kehabisan apa rezekinya tuh ada aja pian. Ulun nih mohon maaf kalau hitungan biaya itu kan ada duitnya aja. Cuma tadi tuh sebutin dia yakin mulai awal tuh bila orang menuntut ilmu ini insya Allah rezekinya ada. Hendak bayar ini ada, hendak bayar ini ada, berdoa. Nah, alhamdulillah dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, luar biasa. Jadi Bapak Ibu sekalian yang ulun hormati. Nah, jadi beda sekali antara orang yang berilmu dan yang tidak berilmu. Mudah-mudahan kita dimudahkan senantiasa untuk menuntut mengkaji ilmu. Bedanya kayak apa? Pertama tadi kan tingkatannya sudah. Nah, yang kedua ini ada kisah apa ya? Kisah beda antara orang nambah ilmu lawan kata. Jadi satu ketika ulun ada membaca sebuah buku di Tionghoa, di Cina itu ada dua orang murid, yang satu ini cerdas, yang satu kada. Dengan macam-macam murid pengarang santri ini siswa ini lah. Nah itu kemudian beradu ilmu. Nah lalu dan orang yang kada cerdas, murid yang kada cerdas ini menangguh. Ikam tahulah ya, 3 kali 7 berapa? Nah, beradu ilmu 3 kali 7. Ujar nang murid cerdas tadi itu 3 kali 7 itu jelas sudah 21. Itu kalau tadi. Nah, adakah yang kira-kira berbeda hitungannya? Sama aja kalau bah 3 kali 7 21. 7 kali 3 berapa? 21 juga. Nah, ujar 21. How ikam ujar nang murid nang kada cerdas tadi. Salah ikam tuh. Salah. Ikam bila ikam salah, hakunlah ikam dicambuk 10 kali. Orang yakin 3 kali 7 21. Ya apalah, jangankan 10 kali, 50 kali ginwani bujur. Nah, ujar nang kada cerdas tadi pulang, ikam ini salah 21. Nang bujur 3 kali 7 itu adalah 27. Nah, ingat takannya 3 kali 7 itu 27. Yakin dengannya? Oh, ada ujarnya. Ikam bila aku misalah nih nah, tatak hapi bulu nih. Baiknya karena ada kegampangan ini. Pematian. Nah, jadi bahwa kan ada habis-habisnya. Namun gak itu kita datangi guru kita. Datang ke tuan guru tadi kan. Dia ada di Cina tadi kan. Bisanya tuh. Jadi melapor. Kenapa ujar situ? Ini ujar nang murid nang ada cerdas sendiri kan. Ini 3 kali 7 21 guru ay. Nang bujur itu menurut tuh 27. Nah, jadi ini mengaras 21 nya. Wani dicambuk 10 kali. Ulun nang nih bujur 27 nih, biliknya salah tatak gulunya. Nah, imbang mendengar nang kayak itu, biar gurunya tuh nang 21 tuh nang salah. Nah, nang 27 nih bujur deh. Nah, kemudian apa? Kira-kira nama salah bertambah kan nih gurunya kau 4 juga kan ya Pak? Ya kan? 21 bujur 27 salah dibujurkan oleh gurunya 27 kan? Itu
cah ujar kian tadi itu. Ya kalau ujar gurunya apa mah anu cambuk 10 kali. Nah, pak 10 kali dicambuk. Kan? Betapun lawan guru, kenapa guru? Di mana salahnya? Iya kan? Yang salah tuh dia sidin jika melawani orang bungun. Ya kalau lah. Amun ku bujurakan jadi sidin 21 habis tanggal kepalanya. Baik neng usalahkan aja kan nang salahnya maksudnya ikam salah melawani orang bungun. Nah, jadi dalam hal ini perbedaan itu kan jelas sudah. Itu kan banyak beda antara orang yang cerdas dan kada cerdas. Amun sudah jelas kada cerdas jangan dilewati ya. Bubuhian buntung ada harapan diwenya nanti. Ya itu di kampung ulun dari itu nah. Di Jalan Mas itu. Ya itu. Bawalan gara-gara seipong ini berapa ini kan? 3. Terus seipong talu. Kira-kira mungkin sudah mengerti siapa nih? Oh dipahami ya sudah banyak. Perlu saya kita ngarasin pintar nih ya Allah kan? Nah itu. Kedua saya. Nah. Bapak Ibu sekalian yang Allah hormati. Selain itu orang yang memiliki ilmu pengetahuan, termasuk ilmu-ilmu agama ini, Nabi menyatakan bahwa ujar Nabi, orang yang memiliki ilmu itu akan didoakan oleh penduduk langit dan penduduk bumi. Jadi mereka berdoa. Desain dia nih nah, hari ini nah, kita nih nah, itu bukan hanya kita di sini berdoa, tapi penduduk langit dan penduduk bumi ini, artinya kalau di langit bisa para malaikat dan lain sebagainya mendoakan. Yang didoakan itu pasti kebaikan. Jadi ini luar biasa kan? Kada sekadar duduk di sini ada. Ini luar biasa istimewanya. Diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi wajar bahari itu orang-orang menuntut ilmu bukan hanya di bahasa kita ini di Banjar, tapi sampai ke Makkah. Ini berapa tahun? Syekh Arsyad Al-Banjari 35 tahun. Syekh Abdul Samad Al-Bakum 8 tahun. 8 tahun. Walaupun ada keponakan sini itu sudah 20 tahun sudah. Imbah udah kisah itu kan menajab Syekh Abdul Samad Pegombai itu, aku 8 tahun aja sudah disuruh guru bulik. Oh, udah kisah kenapa? Udah nangkap ponakan. Maka udah sudah 20 tahun di sini nah belum merasa lagi. Nah itu. Nah rupanya ada kelebihan. Itu kan bahan itu ada istilah ilmu baluruk. Ilmu baluruk. Ilmu baluruk tuh artinya guru ini nah meluruhkan ilmu yang ada pada guru ini lawan si murid ini. Itu ilmu baluruk. Guru hanya tahu dua tuh kisah itu. Jadi semua kemampuan itu diluruk, pengetahuan itu diluruk dengan si murid ini tadi. Makanya ada istilah ilmu laduni itu kan. Kalau istilah kita ini kan ilmu belajar ini nah, belajar ada usaha, ada ikhtiar kita. Nah, itu salah satunya adalah dengan doa. Kita berdoa dengan Rabbi zidni ilma, Rabbi zidni ilma, ya Allah tambahkan. Ulun terus terang pae, kada yakin ulun ini bisa tuntung tanpa doa juga. Doa kuitan, tamu kawan minta doakan ya Allah. Nah itu, minta doakan. Nah, Bapak Ibu sekalian yang ulun hormati. Yang terakhir, kenapa kita penting berilmu dan mengembangkan ilmu pengetahuan kita itu? Karena Rasulullah SAW sudah menyatakan dan ulun yakinkan apa maksudnya. Jadi Rasulullah, "Idza matal insan inqata'a 'amaluhu illa min salasin." Apabila
manusia itu telah mati, meninggal, maka putuslah segala sesuatunya itu kecuali 3 perkara. Nah, yang pertama adalah illa min sadaqatin jariyah, sedekah jariyah. Nah, membangun ini lah misalnya, membuat nyaman, ini kan bagian dari sedekah. Bahasanya itu ATM pahala aja. ATM pahala. Siaran nih misalnya apalah, karena didengar, karena dibagikan pulang, hitungnya kalian pahalanya. Nah itu. Au ilmin yuntafa'u bihi. Ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat. Yang kan sudah alim kan hari ini. Kayak apa supaya bermanfaat? Minimal bukan hanya dalam apa istilahnya tuh diri pribadi kita berilmu, tapi juga gasan anak kita, gasan keluarga kita, gasan orang-orang di sekitar kita. Anak ini malah ini kan luar biasa ini. Ini menjadi poin penting kita menanamkan ilmu itu tadi. Nah, makanya di dalam hadis berikutnya itu awwalan salih yad'ulah, yaitu anak yang mendoakan orang tuanya. Kayak apa supaya anak bisa mendoakan orang tuanya ini? Itu dari ilmu yang kita tanamkan kepada anak kita ini. Nah itu artinya sedikit banyaknya tuh pasti itu ada kaitannya. Bila inya kada usahnya mendoakan kita malah inya berbuat baik, karena kita mendidiknya dengan baik, maka itu kita mendapatkan pahala daripada perbuatan baik anak kita itu. Nah terakhir ini malah ada salah satu temuan kawan ulun disertasinya itu tentang cara menghafal Al-Quran umur 0 sampai 10 tahun sampai 30 juz. Jadi menghafal Al-Quran 30 juz umur 0 sampai 10 tahun. Jadinya temuannya nih malah ini sama seangkatan lan ulun. Nanya teman-teman tadi. Jadi temuan sidin itu dari 18 informan atau yang memberikan informasi daripada orang tua dan anak-anak yang sudah hafal 30 juz usia sampai 10 tahun, ternyata ditemukan metode atau cara yang dipakai itu adalah dengan metode tasmiah. Jangan Ustaz ada yang murajaah, ada mau ulang. Nah ini metode tasmiah mulai dari janin sampai dia lahir senantiasa diperdengarkan ayat-ayat Al-Quran. Nah itu baik. Satu ayat itu minimal 22 kali diulang. Artinya kita kan amun kada bayi ini malah 22 kali mau ulang Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim. Insyaallah hafal 22 kali. Nah, bayi mulai janin artinya kan tahu dia apa-apa lagi. Nah, senantiasa diperdengarkan sampai di ini. Itu bagian daripada pendidikan anak supaya anak ini hafal Al-Qur'an. Setelah lahir senantiasa diperdengarkan lagi. Kayak apa cara memperdengarkannya? Bisa melalui orang tuanya, terutama adalah ibunya. Nah, kenapa semua ibu hafal Al-Quran? Kakak ada jiwa sekali. Ada jiwa yang kada hafal Al-Quran. Nah, cuma Siti itu bila kada membaca, menyetel apa namanya itu ngarannya itu YouTube lah. Nah, disetel aja. Jadi ini salah satu temuan dari itu, temuan Sidin. Nah, itu. Jadi dengan memperdengarkan ayat-ayat Al-Quran mulai dari janin, dengarkan. Ya, cuman maaf nih lah, berarti kita perlu mengoreksi dan ibu-ibu, ya kan? Nah, ketujuh memperdengarkan bunyi-bunyian yang lain daripada itu. Nah, maaf karena menyambat ini kalau kita tersinggung. Nah, itu. Jadi kan
ada berisi cucu misalnya, perdengarkan gitu, ayat-ayat Al-Quran dan itu, insya Allah dia akan hafal Al-Quran. Nah itu kenapa bisa kayak itu? Karena orang tuanya, ibunya punya pendidikan, ibunya punya pengetahuan terkait dengan pendidikan anak ini tadi Pak. Nah itu, mudah-mudahan kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ilmu yang bermanfaat, cara mendidik anak yang baik, sehingga kita menjadi orang-orang yang soleh, anak-anak kita menjadi orang-orang yang soleh. Amin ya rabbal alamin. Demikian, hasbunallahu wa ni'mal wakil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya sallallahu mustaqim sallallahu alaihi wa sallam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma lakal hamdu wa ilaikal mushtaka wa antal musta'an wa ilaikal balagh. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma faqihna fid din, Allahumma faqihna fid din, Allahumma faqihna fid din, wa 'allimna al-hikmata ta'wil, Allahumma 'allimna ta'wil al-Qur'an wa arifna mansur minna wa ja'alna min ibadika as-salihin. Rabbana ij'alna muqimas salati min dhurriyyatina rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna al-jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Wa sallallahu ala sayyidina wa nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Qabbalallahu minkum. Allah